Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ikvina Kamalia Rizky. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan dan konseling. Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa orang bisa memiliki pandangan yang berbeda dengan situasi yang sama atau dengan orang lain? Oke, jadi kali ini kita akan membahas persepsi sosial dan bagaimana proses ini mempengaruhi pandangan kita terhadap orang lain maupun fenomena-fenomena di sekitar kita. Oke, yang pertama dimulai dari pengertian persepsi sosial. Jadi, apa sih persepsi sosial itu? Jadi, persepsi sosial merupakan proses di mana kita memahami dan menilai seseorang atau kelompok sosial tertentu. Seperti sebuah kacamata yang kita gunakan untuk melihat dunia, jadi persepsi sosial ini kita gunakan untuk melihat dan mengamati bagaimana seseorang ataupun kejadian di sekitar kita, dan juga setelah itu kita akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita lihat. Nah, misalnya pada kasus pernikahan Guzizan dan juga Syifa yang mengundang banyak persepsi dari masyarakat terkait pernikahannya yang dia cukup dikategorikan dalam usia muda. Jadi laki-laki dan perempuan itu masih di bawah usia 20 tahun. Lalu dengan pernikahan itu banyak sekali mengundang tanggapan-tanggapan dari masyarakat, dan juga terbangunlah persepsi-persepsi sosial dari masyarakat yang berbeda-beda tentunya. Lalu mengapa setiap persepsi seseorang itu berbeda-beda? Jadi mengapa persepsi seseorang dengan seseorang lainnya itu berbeda? Karena proses pembentukan persepsi sosial itu melalui beberapa tahap, teman-teman. Nah, yang pertama itu pada tahap seleksi. Nah, jadi di tahap seleksi ini kan kita sudah menerima informasi ya, teman-teman. Nah, dengan menerima informasi tersebut pasti antar individu dengan individu lainnya itu pasti berbeda gitu. Yang satu akan berfokus pada nikah mudanya gitu. Lalu yang satunya mungkin berfokus pada latar belakangnya. Oh, mereka nih nikah muda karena latar belakangnya entah dari segi agamanya kah, mungkin menghindari zina ataupun hal-hal yang lainnya. Terus juga mungkin dari oh ya, secara finansial mereka sudah cukup. Lalu juga ada yang berpikiran bahwa ilmu mereka mungkin sudah cukup gitu. Oke, jadi yang kedua itu adalah organisasi. Nah, jadi di sini kita mengelompokkan informasi yang telah kita terima dan juga kita mencari nih pola hubungan itu seperti apa. Nah, misalnya sebagian orang menilai bahwa mungkin dengan mereka nikah muda karena mereka sudah siap dari segi fisik, mental, maupun juga keuangannya. Sementara yang lain melihatnya dengan keputusan yang mulia dan juga konteks agama. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi persepsi sosial? Jadi faktor yang mempengaruhi persepsi sosial ini ada dari internal dan juga eksternal. Nah, kalau untuk faktor internal ini berasal dari diri kita. Apa aja sih? Jadi itu bisa dari masa lalu kita, terus juga nilai-nilai pribadi kita, dan juga kepercayaan yang semua itu dapat membentuk kita dalam melihat orang lain gitu, atau menilai orang lain. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Jadi penampilan fisik, situasi, dan konteks sosial itu juga berpengaruh loh, teman-teman gitu. Nah, teman-teman jangan salah, jadi persepsi sosial itu tidak selamanya benar, karena kita juga bisa mendapati kesalahan dalam persepsi sosial. Nah, yang pertama adalah stereotype. Jadi di sini kita menilai gitu, misalnya menilai berdasarkan kelompok usia. Nah, dimana kita di sini mengartikan bahwa semua yang usianya masih muda berarti belum siap untuk menikah. Yang kedua, halo effect. Jadi jika kita melihat sesuatu dari segi positifnya, misalnya kita melihat dari segi kesolehannya Guzizan dan Syifa, jadi setelah kita menilai dengan sisi positif, maka untuk kedepannya kita juga akan melihat atau menilai dengan sisi positif dari mereka. Yang ketiga, horn effect. Nah, ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi di mana kita menilai bahwa pernikahan itu terlalu terburu-buru gitu. Jadi kan itu kita menilai dengan sisi negatif. Nah, lalu kedepannya kita akan menilai juga dengan sisi-sisi negatifnya. Keempat, proyeksi. Nah, jadi di sini tuh dimana kita memproyeksikan pengalaman pribadi kita atau pikiran
dari diri kita terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya kita mikir bahwa orang lain itu akan berpikir yang sama dengan apa yang kita pikirkan, seperti itu. Lalu apa sih dampak dari persepsi sosial itu? Gitu. Jadi dampak positifnya itu apa sih? Jadi dampak positifnya itu kita jadi bisa memahami orang lain dengan lebih baik lagi, dan kita juga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Jadi kalau untuk dampak negatifnya itu ya kita bisa memicu prasangka, lalu kita juga bisa mungkin timbulnya konflik atau bahkan diskriminasi. Akhirnya kita sampai juga di penutup, teman-teman. Nah, sekarang kalian sudah lebih memahami kan bagaimana persepsi sosial bekerja dan bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi kita terhadap orang lain dan situasi tertentu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.